Jadi gini ya, gue mau cerita ngomongin tentang anime manga yang kesannya cewek banget, girly banget kalau dilihat dari pandangan normi orang awam. Katanya gue mau ngomongin apa ya, Keon atau Bocchi the Rock. Pada saat ini gue tuh tahu dua series itu series seinen karena manganya terbit di majalah seinen yang target pasar utamanya sih kalau ngikutin standar demografi Jepang itu laki-laki dewasa. Cuman kalau memposisikan diri sebagai normi yang gak tahu apa-apa tentang perwibuan, ya lu pada mungkin gak kalau Keon sama Bocchi the Rock itu series yang target pasarnya laki-laki dewasa. Lu pada kalau normi ngeliat dari desain karakter sama cast yang dominan cewek cantik lucu itu, ya lu mikirnya pasti dua series ini adalah series yang target pasarnya itu cewek dan kesannya itu girly banget sih. Walaupun sebenarnya kalau kita ngeliat dari cakupan lebih luas, dua series ini ya tumpang tindih, yang suka cowok sama cewek juga. Terus poin pembuka ini apa? Mau ngomongin pandangan tentang laki-laki harus tonton, harus baca yang manly banget gitu, action oriented, anime gelut doang. Gak boleh nonton anime yang cute, yang cantik, yang girly gitu. Padahal gue sampai sekarang nonton gituan. Dan buat gue pribadi ngikutin standar kayak laki harus nonton anime action doang gitu gak penting gitu. Dulu tuh tercipta mindset gue tuh harus nonton anime action doang gitu biar kelihatannya laki banget. Tapi ternyata makin kesini kagak gitu. Gue nonton anime yang isinya cewek cantik semua juga sering. Dan sebelum gue lanjut ke topik utama, video ini diambil dari dominan itu perspektif orang awam atau normi lah bahasa gaulnya ya. Makanya gue gak terlalu nyenggol demografi macam shonen, shoujo, josei, seinen gitu-gitu lah ya. Alasannya adalah gue tuh sebenarnya tahu diri nih sekarang gitu di shonen itu, walaupun sebenarnya ada series yang desain karakter itu cantik gitu loh, orang awam, orang normi itu first impressionnya kalau ngeliat gituan mungkin gak sadar. Kayak contohnya tadi itu Keon gitu, kalau misalnya target pasar utamanya itu cowok, cuman dia gak aja tentang demografi perwibuan gitu-gitu, karena tetap hal itu dirasa first impressionnya tuh kelihatan cantik. Kayak contohnya tuh Konohana sama Horimi yang sebenarnya tuh romance shonen karena manganya terbit di majalah shonen. Cuman kemungkinan besar kalau lu tanya orang awam normi, first impression orang-orang tuh bakal mikir itu series yang cewek banget kalau lu gak paham tentang demografi shonen shoujo gitu. Walaupun lagi-lagi sebenarnya pengikut seriesnya juga kayaknya tumpang tindih cowok cewek juga. Dan itulah alasan utama gue kenapa gue ngambil dari perspektif normi orang awam, karena kemungkinan besar ya orang awam gak ngeh aja gitu sama demografi perwibuan apa. Dan ini gue ambil dari perspektif gue masih kayak normi, masih gak paham demografi gitu kan juga. Anyway, langsung aja udah lanjut. Dulu tuh pas gue zaman bocah SD SMP gitu, gue tuh gak mau ngaku kalau gue tuh nonton anime yang isinya waifu kesannya tuh girly banget, yang dominan tuh cast cewek cantik gitu. Bahkan gue gak mau ngaku gue tuh nonton anime romance. Bahkan gue ngerasa aneh sendiri gitu nonton anime romance, walaupun sebenarnya sekarang gue sadar anime romance yang gue tonton dulu pas SMP itu beberapa ada yang masuknya kategori romance shonen yang sebenarnya target pasarnya juga buat gue juga gitu. Cuman gue nggak mau ngakuinnya aja karena pas itu gue gak nggak kalau misalnya target pasarnya itu buat cowok gitu, karena gue mikir wah ini cantik-cantik ini pasti cewek-cewek yang suka gitu, padahal kagak, isinya fanservice bejat doang. Pokoknya itu pas pengetahuan gue tentang jebakan masih dikit gitu. Nah saya tuh dulu ada kayak malu-malunya gitu nonton anime yang kesannya cewek banget sebagai cowok. Ada standar sosial yang tercipta kalau laki itu harus suka sesuatu yang manly lah. Kalau perwibuan sebagai cowok lu harus nonton anime action mulu, ya kesannya kan manly tuh kan tuh standar sosial gitu ya. Gue gak bakal nyangka kalau gue ya tetap suka series action dia isinya gelut-gelutan dan kesannya manly banget kayak JoJo Bizarre Adventure misalnya. Tapi di satu sisi gue juga tetap suka anime yang isinya waifu dan lucu gitu dah. Pokok cantik-cantik gitu deh kalau dilihat dari perspektif orang awam normi. Misalnya kayak tadi contohnya itu ada Bocchi the Rock, sampai sekarang ini ya gue suka Gyo ini. Obviously gue nyinyirin standar sosial gitu, kalau laki itu harus suka sesuatu yang manly. Obviously kita ngomongin standar sosial tentang maskulinitas sih. Pokok seiring jalannya waktu gue tuh sadar cowok nonton anime atau baca manga yang isinya cewek-cewek dan mungkin kesannya girly bagi orang awam itu sebenarnya gak masalah dan biasa aja. Gue gak mau ngebatasin tontonan gue, bacaan gue gitu hanya dari standar sosial yang tercipta dari orang yang sebenarnya gak paham tentang culture perwibuan ini apaan gitu loh. Gue mau nonton apa yang gue mau, gue gak peduli standar sosial di luar sana. Gue tuh sadar gini tuh pas dulu zaman ngidol Love Live. Gue tuh sebagai orang awam dulu belum banyak pengetahuan tentang perwibuan dan masih terkena stigma laki
laki harus suka hal manly. Dan itu pecah gara-gara gue baru sadar yang suka anime idol isi cewek-cewek cantik itu juga sebenarnya banyak cowoknya. Yang sebelumnya gue tuh jarang banget nunjukin kalau gue suka gituan. Jadi maka dari itu gue sadar ternyata yang suka love life kayak gituan banyak cowok. Jadi kayak apaan sih gini-ginian doang. Ya udah gue juga nggak menutup diri lah, gue suka love life dulu itu. Walaupun sekarang gue udah jarang ngikutin sih, tapi love life itu yang ngebikin gue sadar kalau misalnya konstruksi sosial kayak maskulinitas gitu laki harus suka hal manly itu kayak aneh aja. Kalau ngebatasin diri ngikutin standar sosial yang kayak gitu tadi, maskulinitas tadi, ujungnya gue nggak bakal banyak nemu series bagus gitu hanya karena gue menghindari itu anime girly banget, itu anime cewek banget. Itu gue nggak bakal suka banyak anime, gue nggak bakal nonton banyak anime kalau gue gitu doang gitu. Gue gak bakal nonton anime Hibike Euphonium kalau ngikutin standar sosial yang tetek bengeknya ruwet itu loh. Padahal itu anime bagus banget, tapi kalau misalnya gue ngikutin standar sosial itu bakal gue hindari. Cuman karena alasan ada itu animenya kelihatan cewek banget, kan gue cowok nggak boleh nonton gituan. Padahal itu salah satu cerita bagus dan gue rasa sayang aja gitu kalau ngelewatin cuma gara-gara gituan. Sekarang udah gimana? Kayak yang gue bilang dari tadi sih, gue udah gak peduli standar sosial itu. Gue tetap pede aja, gue gak peduli mau dia bilang ih cowok suka anime kayak gitu ya. Ih cowok kan harus nontonnya anime berantem mulu gitu loh, ke Jujutsu Kaisen. Saya kan nyinyir aja gitu loh ya. Gue tetap suka anime berantem. Gue, lu lihat aja tuh channel gue isinya tontonan bacar gue apaan. Kayak yang gue bilang dari tadi, gue tetap suka anime yang kesannya cowok, tapi di satu sisi gue pengen nonton anime yang kesannya cute dan isinya cast cewek juga. Gue gak insecure amat mau dia kurang manly atau apa gara-gara tontonan gue gitu loh. Karena ya gue pede aja dasarnya suka anime yang isinya cewek-cewek cantik juga gitu, yang dominan cast cewek ya bagi gue gak masalah gitu. Dan itu gak mengurangi ke manlyan gue juga nonton gituan buat gue pribadi gitu. Penutupnya apa ya, ujungnya video nyinyir gak jelas itu coba gue cerita doang. Gue tuh sadar sekarang ya selera tontonan gue tuh campur aduk gitu, entah yang anime action yang manly banget atau ya yang cute gitu lah, yang cantik-cantik gitu lah kesannya, yang feminin gitu. Gue nonton yang gue suka dan gue gak peduli standar sosial di luar sana kayak laki harus nonton anime manly banget. Padahal gue juga nonton yang cewek banget. Dan selera tontonan campur sari gue yang gak peduli standar sosial juga sebenarnya ya lu bisa lihat aja dari apa yang gue omongin di channel gue, dari lihat review gue apaan, lihat rekomendasi tontonan gue apaan, topik gue apaan, dan itu lah refleksi gue ke tontonan gue yang campur sari dan gak terlalu peduli standar sosial gue itu harus gimana-gimana. Gue nonton apa yang gue suka, gue gak peduli opini orang lain di luar sana. Kalau gue suka ya udah gue suka. Gue pede dengan ke laki-lakian gue gitu, dengan kemanlian gue. Jadi ya udah gitu aja deh. Standar sosial kayak maskulinitas itu bangke banget, emang membatasi diri gitu-gitu. Pokoknya gitu aja deh, bye.